Tidak setuju itu hal yang wajar. Pada akhirnya, kita harus belajar setuju untuk tidak setuju. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau kita bisa belajar dari orang yang tidak setuju dengan kita. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talks Shreya Joshi yang berjudul What You Can Learn from People Who Disagree with You dan diolah dari berbagai sumber. Coba bayangkan skenario ini. Kamu sedang berbicara dengan seseorang hingga akhirnya muncul sebuah topik. Nah, kamu punya pandangan yang berbeda dengan orang tersebut. Hal ini tentunya bisa berakibat fatal apabila kamu tidak bisa mengelola situasinya dengan baik. Ingat, pendapat seseorang dibentuk melalui pikiran, pengalaman, dan nilai yang dia anut. Inilah alasan kenapa pendapat pribadi bisa punya makna yang dalam bagi seseorang, karena sifatnya personal. Namun, ketika kita belajar tentang orang tersebut sedikit demi sedikit, hal ini membawa kita pada sebuah kejelasan dan pengertian kenapa orang tersebut yakin atas pendapat yang dianut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Coba bayangkan kamu datang ke sebuah acara kantor. Kebetulan kantor tempatmu bekerja itu berisi banyak orang, sekitar 500 orang. Nah, ketika kamu sampai di sana, kamu akan duduk di mana? Kamu mungkin duduk sendirian apabila tidak ada yang kamu kenal, atau lebih mungkin kamu duduk dengan orang yang kamu kenal. Kita terbiasa berada di dalam kelompok yang kita kenal, tidak peduli apakah kamu masih remaja atau sudah jadi kakek nenek. Ini merupakan kecenderungan manusia untuk berkumpul dengan orang lain yang terlihat, berpikir, dan bertindak seperti kita. Tentu saja nyaman apabila berada di lingkungan tersebut. Namun di sisi lain, hal ini bisa berbahaya. Kita mungkin melihat orang lain sebagai seorang yang berseberangan. Padahal pikiran dan pengalaman membentuk nilai yang akhirnya kita anut. Inilah alasan kenapa pendapat pribadi bisa punya makna yang dalam bagi seorang karena sifatnya personal. Namun ketika belajar tentang seorang sedikit demi sedikit, hal ini membawa kita pada sebuah kejelasan dan pengertian kenapa orang tersebut yakin atas pendapat yang dianut. Kamu mungkin saja berselisih pendapat dengan orang yang kamu cintai, rekan kerja, dan bahkan orang yang kamu kagumi. Hal ini seringkali dianggap sebagai hal yang buruk, tapi sebenarnya ada aspek positif dari ketidaksetujuan. Namun, mungkin kita harus memahami dulu bedanya ketidaksetujuan dengan argumen. Sebuah ketidaksetujuan artinya kamu tidak setuju dengan pihak lain. Seringkali hal ini dibicarakan dalam situasi yang tenang dan sopan. Masing-masing pihak bersedia mendengarkan satu sama lain dan tidak masalah apabila mereka punya pendapat yang berbeda. Di sisi lain, argumen sifatnya lebih reaktif, keras, penuh emosi, dan seringkali membuat kedua pihak itu berakhir dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Namun tidak harus begitu. Kita tidak harus berakhir seperti itu dengan orang yang berbeda pendapat. Ini adalah seni yang bisa kita pelajari bagaimana cara tidak setuju dengan orang lain. Mungkin langkah yang paling penting adalah dengan mendengar. Seringkali dalam sebuah ketidaksetujuan atau bahkan argumen, pihak lain hanya ingin didengarkan. Ketika kamu memberikan ruang bagi pihak lain mengungkapkan pemikirannya, maka hal ini bisa sangat bermakna bagi kamu dan juga dia. Hal ini berpotensi mencegah sebuah ketidaksetujuan menjadi sebuah argumen yang panas. Cara ini cenderung menular. Ketika kamu bersedia mendengar, lawan bicara kamu juga cenderung akan melakukan hal yang sama. Shreya bercerita pengalamannya sendiri. Suatu hari dia mengikuti sebuah program untuk berdiskusi soal berbagai pandangan politik yang berbeda. Shreya masih ingat satu topik yang sangat berkesan, yaitu soal hukuman mati. Saat itu dia 100% yakin kalau pelaku harus menerima balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan terhadap korban. Hal ini berasal dari kepercayaan yang dibentuk oleh lingkungan dan keluarga. Namun di sisi lain, tentunya ada pihak yang berpikir sebaliknya. Lawan debatnya berargumen kalau hukuman mati justru merupakan pembunuhan yang disetujui oleh negara dan malah mempromosikan sebuah tindakan yang ingin ditekan.
Shreya lalu berargumen, hukuman mati justru bertujuan untuk mencegah kejahatan. Tapi lawan debatnya bilang kalau di negara bagian yang tidak menjalankan hukuman mati, tingkat pembunuhan justru lebih rendah. Shreya lalu berargumen kalau hukuman mati memberikan kelegaan dan penerimaan bagi keluarga korban. Tapi yang terjadi justru keluarga korban berada dalam momen yang menderita saat menunggu waktu antara keputusan pengadilan hingga akhirnya si pelaku benar-benar dieksekusi mati. Hal ini baru membuat Shreya sadar kalau selama ini perspektif dia soal sesuatu itu diwariskan dan dibentuk oleh lingkungan. Itulah yang akhirnya membuat dia berhenti bicara dan mencoba mendengarkan. Beberapa bulan kemudian, Shreya lalu berusaha mencari tahu soal topik itu lebih dalam. Dia tidak hanya membaca artikel dan data yang pro hukuman mati, tapi juga menyeimbangkannya dengan yang kontra. Dari situ, Shreya baru sadar kalau selama ini sepanjang sejarah, hukuman mati itu tidak berimbang dan cenderung kepada orang dengan warna kulit non-putih. Hukuman mati juga tidak terbukti mengurangi tingkat kejahatan. Pelan-pelan pemikirannya pun berubah. Perubahan ini hanya terjadi ketika dia bertemu dengan orang yang punya sudut pandang yang berbeda. Tentu saja hal ini tidak mudah. Bayangkan selama ini kamu meyakini sesuatu yang kamu anggap benar. Hingga suatu hari kamu menghadapi sebuah kenyataan kalau apa yang kamu yakini tidak 100% benar. Namun tentunya ini merupakan langkah pertama agar kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika terjadi ketidaksetujuan, ingatlah untuk tetap tenang. Ingat, perbedaan pendapat dalam diskusi adalah hal yang wajar dan bukan sesuatu yang harus kamu menangkan terus-menerus. Tahan diri kamu untuk tidak buru-buru meninggikan suara. Cobalah untuk berusaha tenang dalam situasi tersebut. Rahasianya yaitu pertahankan irama nafas dan membuat tubuh tetap rileks. Bernafaslah dengan diafragma. Jadi perutmu yang kembang kempis bukan bernafas lewat dada. Hal ini bisa menjaga kamu agar tetap tenang. Ketika sebuah diskusi sudah mulai memanas, itu hanya jadi sebuah arena pertarungan yang harus dimenangkan. Di situasi tersebut, apapun yang kamu katakan tidak akan lagi didengarkan oleh orang tersebut. Ingat, kamu punya pilihan dalam situasi tersebut, apalagi jika situasi itu terjadi di tempat umum atau di tempat yang tidak pantas. Misalnya saat makan malam keluarga, acara kantor, dan sebagainya. Kamu tidak perlu menanggapi apa yang orang itu sampaikan. Biarkan saja dia beropini sesuai dengan apa yang diinginkan dan move on. Pada akhirnya, orang lain akan menilai, bukan hanya dari apa yang kamu sampaikan, tapi dari cara kamu menangani situasi yang panas dan mungkin saja tidak terkendali. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.